Selamat datang kembali di Film Shot, channel yang berisi alur cerita film. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Taken. Film ini diperankan oleh aktor terkenal bernama Liam Neeson yang berperan sebagai mantan agen CIA yang bernama Bryan Mills. Film ini menceritakan seorang mantan agen CIA yang menyelamatkan putrinya dari perdagangan manusia di Paris. Lalu, apa yang akan terjadi dengan putrinya? Dan, apa yang akan dilakukan ayahnya agar putrinya selamat? Biar tidak penasaran, langsung saja kita mulai ceritanya. Sebelum kita memulai kisah ini, jangan lupa nonton sampai habis lalu like, subscribe dan bunyikan belnya. Klik subscribe itu gratis. Mari kita mulai kisahnya. Bryan Mills adalah seorang mantan agen CIA yang sedang berkunjung ulang tahun putrinya yang bernama Kim. Kim tinggal bersama dengan ibunya yang bernama Lenore dan ayah tirinya yang kaya raya bernama Stuart. Di malam harinya, teman-temannya datang mengunjungi Bryan dan mereka berpesta kecil-kecilan di sana. Selesai acara itu, Sei menawarkan pekerjaan menjadi pengawal penyanyi terkenal yang bernama Sirah, dan Bryan menyetujui pekerjaan itu. Di esok harinya, Bryan dan teman-temannya mulai mengawal Sirah pergi ke tempat konser. Selesai dari acara konser, mereka kembali mengawalnya. Para fans yang berhasil menerobos pagar itu, mereka segera mencegahnya dan Bryan mengawal sendirian. Tiba-tiba muncul seorang misterius yang ingin membunuh Sirah, tapi dan dikalahkan dengan mudah oleh Bryan. Mereka segera masuk ke mobil dan Bryan menghibur Sirah yang sedang sedih. Di tempat Sirah menginap, dia memanggil Bryan dan mengucapkan terima kasih yang sudah melindunginya. Lalu dia memberikan kartu nama pelatih vokalnya kepada Bryan agar putrinya bisa berlatih menyanyi. Di esok harinya, Bryan berada di kafe bersama Kim dan Lenore. Kim meminta izin kepada Bryan agar bisa pergi ke Paris bersama Amanda. Kim mengatakan ingin pergi ke museum seni di sana. Bryan melarang Kim ke Paris karena sangat berbahaya bagi anak remaja pergi tanpa didamping oleh orang dewasa. Kim menjadi sedih mendengar itu dan pergi meninggalkan mereka. Lenore memperingatkan Bryan agar Kim diberikan kebebasan. Di siang harinya, Bryan datang ke rumahnya Kim dan memberikan izin untuk pergi ke Paris. Tapi dengan syarat Kim harus selalu menghubungi Bryan dimanapun berada. Kim menjadi senang atas hal itu dan dia menyetujui persyaratan itu. Di kemudian harinya, Bryan mengantar Kim ke bandara. Sesampainya mereka di bandara, Kim berjumpa dengan Amanda lalu menghampirinya. Bryan mengambil tas milik Kim yang berada di garasi mobil. Lalu, Bryan melihat di tasnya Kim ada peta Eropa yang ditandai. Bryan merasa curiga jika Kim berbohong kepada dirinya. Lenore menghampiri Bryan dan mengatakan bahwa Kim dan Amanda pergi mengikuti konser tur band kesukaannya dia. Kemudian Kim berpamitan dengan Bryan dan Lenore. Sesampainya di Paris, mereka dihampiri oleh seorang pria yang bernama Peter. Peter merayu mereka dan menawarkan untuk berbagi taksi dengan alasan biaya ongkos yang mahal. Lalu mereka tiba di apartemen tempat Kim dan Amanda menginap. Peter kembali menawarkan kepada mereka untuk ikut acara di sekolahnya. Amanda menyetujui ajakan itu dan memberitahu di mana mereka menginap. Di tempat Bryan berada, dia sangat khawatir dengan Kim yang tidak mengabarinya sejak tiba di Paris. Bryan menghubungi Kim secara terus-menerus namun tidak diangkat oleh Kim. Kim yang menyadari panggilan masuk dari Bryan, segera mengangkat telepon itu. Di saat mereka sedang mengobrol, Kim melihat Amanda sedang diculik oleh sekelompok orang misterius. Bryan berusaha menenangkan Kim dan mengambil peralatan untuk merekam pembicaraan itu. Bryan memberikan instruksi kepada Kim untuk bersembunyi di kolong tempat tidur. Tak lama dari itu, kaki Kim ditarik dan dia berteriak bahwa mereka mempunyai tato di tangannya. Bryan memberi peringatan penculik itu melalui telepon bahwa dia akan menemukannya. Penculik itu hanya membalas semoga berhasil. Bryan dengan cepat memberikan hasil rekaman itu kepada Sam agar bisa melacak identitas mereka. Sesampainya Bryan di rumah Lenore, dia menceritakan bahwa Kim sedang diculik. Bryan mencari petunjuk di kamarnya Kim agar bisa membantu menemukannya. Lalu Bryan menerima panggilan masuk dari Seim yang sudah berhasil melacak mereka. Ternyata mereka adalah sekelompok orang Albania yang tinggal di Paris. Mereka melakukan tindakan perdagangan manusia, lalu memberikan korbannya dengan obat terlarang agar mereka menjadi kecanduan. Setelah itu mereka akan dijadikan kupu-kupu malam untuk mendapatkan hasil.
Jika dalam waktu 96 jam tidak ditemukan, dipastikan para korban sulit dilacak. Lenore menangis mendengar hal itu dan memohon agar Brian segera menolongnya. Brian langsung pergi menggunakan pesawat jet pribadi milik Stuart ke Paris. Sesampainya Brian di Paris, dia pergi menuju ke apartemen Amanda. Brian mencari petunjuk dan menganalisa secara detail kejadian penculikan itu. Brian juga mengingat ciri-ciri khas mereka yang diberitahukan oleh Kim. Brian menemukan HP milik Kim lalu mengambil memorinya dan membukanya di foto booth. Brian menemukan sebuah foto yang terlihat ada Peter. Di bandara, Peter dan temannya sedang mencari target baru. Ketika Peter sedang merayu seorang wanita, Brian menghajarnya hingga masuk ke dalam taksi. Temannya Peter membantunya tapi dikalahkan oleh Brian dan Peter melarikan diri ke jalan. Brian mengejar Peter dan melihat dia melompat dari jembatan. Sesampainya di bawah, Peter tewas tertabrak truk yang sedang melintas dari belakang. Setelah itu, Brian bertemu dengan teman rekan kerjanya dulu bernama Jean Cloud. Brian meminta bantuan kepada Jean untuk melacak mafia Albania itu. Lalu Jean memberitahukan lokasi tempat mereka mempekerjakan wanita kupu-kupu malam di Porte de Clichy. Brian menyewa seorang penerjemah bahasa Albania lalu pergi ke tempat itu. Dia sengaja membuat kegaduhan kepada seorang wanita di sana untuk memancing keluar orang Albania itu. Lalu orang itu menghampiri Brian dan mengancamnya untuk membayar ganti rugi. Brian dengan cepat memasang alat pelacak di jaketnya, lalu membayar biaya ganti rugi. Brian kembali ke mobil dan mendengar percakapan orang Albania itu. Dia menyuruh penerjemah untuk menerjemahkan setiap dia berbicara. Mereka membicarakan sebuah lokasi pembangunan sebagai tempat mereka menjual kupu-kupu malam. Brian segera pergi ke tempat itu dan menyamar sebagai pekerja di sana. Brian mencari setiap ruangan dan menemukan jaket yang dipakai oleh Kim. Wanita yang memakai jaket itu, dalam kondisi kecanduan obat terlarang dan Brian melarikan dia dari tempat itu. Para penjaga di sana yang menyadari hal itu segera menangkap Brian. Aksi kejar-kejaran dengan mobil pun terjadi dan Brian berhasil meloloskan diri. Setelah Brian lolos dari kejaran mereka, dia segera membawanya ke hotel. Brian memberikan infus kepadanya untuk menyembuhkan dia dari kecanduan. Di pagi harinya, wanita itu sudah sadar dari efek kecanduan. Brian menanyakan, dari mana dia mendapatkan jaketnya Kim. Wanita itu menceritakan bahwa Kim meminjamkan dia di saat kedinginan. Yang dia ingat hanyalah pintu berwarna merah dan nama tempat bernama Rue de Paradis atau dengan sebutan surga. Tak lama kemudian, Brian menghampiri tempat itu dengan berpura-pura menjadi polisi yang menerima suap. Di saat bernegosiasi, dia menemukan seorang pria yang suaranya mirip dengan pria yang kemarin di telepon. Pria itu langsung menyerang Brian, tapi sayangnya mereka semua dikalahkan olehnya. Setelah mengalahkan mereka semua, Brian mencari ruangan satu persatu untuk mencari Kim. Brian menemukan Amanda yang sudah tewas karena overdosis. Brian membawa pria itu ke gudang. Brian menyiksa dia dengan sengatan listrik untuk memberitahukan keberadaan Kim. Ternyata, mereka sudah menjual Kim ke para mafia yang bernama Paris Saint Clair. Mereka mendapatkan harga yang tinggi jika berhasil menjual gadis yang masih perawan. Di malam harinya, Brian pergi ke rumah Jean untuk menanyai identitas Paris Saint Clair. Brian terpaksa menembak istrinya Jean agar dia memberitahukannya. Jean memberitahukan identitas Paris Saint Clair lalu dibuat pingsan oleh Brian. Kemudian, Paris sedang mengadakan pesta di rumahnya. Brian menyusup ke dalam dengan menggunakan identitasnya Jean. Brian membuntuti Paris pergi dan dia tiba di ruangan bawah tanah. Brian berpura-pura menjadi pelayan dan masuk ke ruangan yang ternyata terjadi perlelangan wanita. Brian melihat Kim yang sedang dilelang, lalu dia mengancam sang pembeli di sana untuk membelinya dengan senilai $500.000. Ketika Brian keluar dari ruang itu, dia dipukul oleh penjaga di sana lalu pingsan. Ketika Brian tersadar, tangan dia sudah terikat di pipa. Dia bertemu dengan Paris dan menyuruh pengawalnya untuk membunuh Brian. Di saat Brian dicekik, tiba-tiba pipa itu roboh dan dia mengalahkan pengawal yang ada di sana. Paris yang sedang berada di depan lift, melihat kedatangan Brian sambil menodongkan pistol. Paris memberitahukan bahwa Kim dibawa ke dermaga yang dekat dari sini. Lalu Brian menembak Paris hingga tewas di dalam lift. Di saat keluar dari rumah Paris, Brian melihat Kim sedang dibawa pergi menggunakan mobil. Brian berlari mengejar mobil itu hingga tiba di dermaga. Namun kapal itu pergi dari dermaga itu dan Brian mengejar menggunakan mobil yang dia curi. Sesampainya di jembatan, Brian melompat ke kapal dan melumpuhkan seorang penjaga di sana. Lalu Brian menyusup ke dalam kapal sambil mengalahkan para penjaga di sana. Namun keberadaan Brian diketahui lalu mengejarnya. Mereka semua dikalahkan oleh Brian dan segera menolong Kim. Kim yang berada di kamarnya bos mafia telah disekap olehnya sambil menodongkan pisau. Brian yang sedang menodongkan pistol, dengan tenang menunggu kesempatan untuk menembak.
Ketika bos itu mulai berbicara, Brian langsung menembaknya di kepala. Kim yang selamat dari bos mafia itu, menangis terharu melihat kedatangan Brian. Tak berapa lama kemudian, Brian dan Kim tiba di Bandara Amerika. Mereka disambut oleh Lenore dan Stuart untuk menjemput Kim. Lenore sangat berterima kasih kepada Brian dan memeluknya. Ketika Kim hendak masuk mobil, dia memeluk Brian lalu pergi dari sana. Di suatu hari, Brian membawa Kim ke tempat di mana Sirah berlatih menyanyi. Kim terkejut melihat Sirah dan film pun berakhir. Itulah akhir film Taken pertama. Film ini mempunyai 3 series dan menjalankan misi yang berbeda-beda. Saksikan terus di Film Shot dan jangan sampai ketinggalan series keduanya. Terima kasih sudah menonton channel ini dan jangan lupa like, subscribe dan bunyikan belnya. Dan yang paling penting subscribe itu gratis. Sampai bertemu di film selanjutnya.